Nah, tadi kita udah bersama-sama ngeliat kayak gimana cara pembuatan kopi, salah satu menu kopi andalan di sini, Trinity ya Mas ya? Trinity. Terus juga yang saya minum tadi ini apa? Cheese Me Baby. Cheese Me Baby. Bedanya ini apa nih? Yang ini kan sebenarnya ini emang menu millennials banget ya yang ini ya? Ya. Jadi, apa dua-duanya? Kalau si kopi susu kita ngikutin tren sekarang. Oke. Tren sekarang lagi kopi susu. Kalau yang coffee mocktail, kedepannya ketika orang udah bosan sama kopi susu, biasanya arahnya ke coffee mocktail. Modernisasi. Tapi kalau misalnya ada yang memang pecinta kopi yang datang ke sini, yang memang disajikan, yang ditawarin duluan apa nih? Yang ditawarin duluan pasti manual brewingnya, sama espresso base. Karena itu basic dari semua kopi dari situ. Dan kita juga banyak varian. Biasanya kita ganti-ganti terus. Jadi setiap varian yang kita pakai di sini, yang kita jual ada ceritanya, terus yang pasti karakternya beda. Jadi ketika customer kesini nggak bosen. Apalagi nih yang baru. Jadi selalu berinovasi ya. Iya. Selalu berinovasi. Nah, ngomongin inovasi nih, kan biasanya setiap kedai kopi yang ada di Palangkaraya ini itu selain menyajikan menu yang berbeda, tapi juga menyajikan atmosfer tempat yang berbeda. Di Exception sendiri, apa sih sebenarnya konsep kedainya sendiri? Konsep yang beda yang pasti dari warna hitam, terus sama musiknya juga lebih ke arah musik-musik keras. Karena basic kita beberapa juga suka musik-musik keras. Tapi kita lihat kondisi biasanya. Ketika customernya keluarga, kita mungkin muter lagu keras. Ngikutin si customernya kayak gitu sih. Nggak langsung ngajar semua yang musik yang selera kita, tapi juga selera customer juga ya. Jadi Exception ini bukan sekedar tempat kopi, tapi karakter tiap baristanya banyak ada di sini sih. Banyak ada di sini. Di sini kalau boleh tahu berapa barista? Baristanya di sini ada 4 dengan satu kitchen bagian dapur. Kayak gitu sih. Apakah selain ini menu minuman, apakah ada snack atau makanan berat kita ada salted egg chicken. Terus nasi ayam madu. Terus untuk snacknya kita ada onion ring, terus french fries sama salted egg tofu. Itu aja. Kembali lagi ke customer nih, untuk nge-treatment customer yang datang di sini selama pandemi kayak gimana nih Mas? Kan kita harus kayak jaga-jaga gitu ya. Yang pasti dengan protokol kesehatan sih kita nyuruh cuci tangan, terus pakai hand sanitizer, kita cek suhu tubuhnya, terus kita sarankan harus selalu pakai masker, terus kita atur jarak tempat duduknya. Pokoknya gitu berapa meter tuh? Minimal 2 meter, 1 sampai 2 meter lah. Kalau kejauhan susah nanti Mas. Iya. Nah, selama balik lagi tentang selama pandemik yang kita hadapi bersama-sama sekarang ini Mas ya. Nah, kendala apa sih yang sebenarnya untuk mungkin customer kurang, maksudnya ada layanan pesan online nggak? Kalau pesan online kita ada di Gojek, terus GrabFood juga. GrabFood juga ada. Terus kemarin sempat pas PSBB kita sendiri yang nganterin. Itu saking cintanya sama customer ya, sama penikmat kopi ya. Biar lebih dekat aja sama customernya. Kalau Exception ini masih ada kok. Jadi kemarin agak-agak shaking juga ya, agak-agak struggle juga. Dan yang jelas nih Mas, kalau kita kesini ke Exception, boleh diceritakan lokasinya, terus juga ada nomor hotline atau ini kalau misalnya langsung pengen pesan antar gitu. Kalau posisinya di Jalan Diponegoro, di sebelahnya Miamin Kriwil. Terus kalau untuk pemesanan bisa DM langsung di Instagramnya exception.coffee, atau bisa juga lewat Gojek atau GrabFood. Nah ini nih paling penting nih, kan Mas sudah berkecimpung di dunia perkopian ini udah berapa tahun Mas? Dari tahun 2018 sendiri udah banyak tahu ya gimana menghadapi karakter para penikmat yang udah penikmat kopi yang emang udah dari zaman dulu ataupun yang pemula gitu. Pesannya buat penikmat kopi yang baru ataupun yang lama kayak gimana Mas untuk bisa menikmati sajian kopi yang di serve yang ada di Exception? Kalau ini sih buat si customer baru, ya hargailah barista yang udah bikinin dan membuatkan. emang maksudnya nggak, kadang-kadang customer baru tuh ini ya, maksudnya agak sedikit tidak menghargai barista atau kayak gimana nih? Mindset. Jadi kalau dulu kan orang taunya pelayan.
Kalau sekarang lebih ke barista. Barista itu mungkin pride-nya agak lebih sedikit tinggi. Terus ya selayaknya manusia saling menghargai sih. Ya ketika si barista melayani customernya, gimana caranya customer juga menghargai baristanya. Oke, ini kayaknya Timbal balik. Jadi si customernya juga kalau bisa dia harus tahu apa yang dia beli, dia harus tahu apa yang dia minum. Dan si barista juga harus ngasih tahu apa yang dia jual, apa yang dia bikin, dan seperti apa minumannya. Jadinya tuh nggak sekedar beli dan udah pulang. Setelah itu harusnya ada obrolan lain, ada komunikasi. Ada cerita di balik. Ada cerita di balik. Ada cerita di balik kopi. Iya, kebanyakan kayak gini. Orang ngopi, apalagi kayaknya langsung sebut generasinya ya, millennials gitu. Datang ke kedai kopi hanya untuk nongkrong, hangout, ngopi. Jadi mereka nggak seperti itu tadi yang seperti Mas bilang, kita bisa kenal sama orang, banyak relasi gara-gara kopi. Tapi sebenarnya lebih dalam dari itu lagi ya. Maksudnya bisa kita gali lagi dari kita sekedar nongkrong di kopi, kita nikmatin kopi. Tapi tidak hanya kita cuma nongkrong, tapi kita juga belajar tentang filosofi kopi itu sendiri ya. Jenis hidangan kopi apa yang pertama kali yang bikin jatuh cinta? Dulu itu single origin, kopinya Malabar Natural. Malabar Natural. Itu ingat banget. Itu rasanya tuh yang rasanya fruity banget. Fruity, tapi masih ada asam-asamnya ya, masih. Asamnya asam-asam mangga. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi pengen coba tuh. Tapi belum pernah denger jenis kopinya, tapi masih belum dapet. Masih belum dapet, pengen coba. Oke deh Mas, terima kasih banyak ya Mas ya yang udah meluangkan waktunya di sini, terus juga mempersilahkan saya untuk ngobrol terus masuk ke dapurnya juga. Nah, ini nih pesan buat yang para penikmat kopi senior, buat pokoknya pemirsa Ngopi Yuk yang ada di edisi kali ini, buat mereka apa pesannya? Tetap ngopi, tetap keliling kedai kopi yang ada di Palangkaraya, tetap support kedai kopi yang ada di Palangkaraya, supaya customer atau yang milenial itu teredukasi tentang kopi, terus nggak sekedar ngopi terus pulang, tapi ada esensi di situ. Terus apa ya? Tetap rangkul yang lain, kedai-kedai customer semuanya. Terima kasih banyak ya Mas ya, udah dibikinin ini, terus juga dibikin itu. Katanya mabuk kopi hari ini. Terima kasih banyak, dan itulah tadi obrolan kita dengan barista yang ada di Exception Coffee, Jalan Diponegoro, Palangkaraya. Nah, kita akan bertemu lagi di edisi Ngopi Yuk yang akan datang. Saya Imam Sinyo undur diri, kita ketemu lagi pekan depan. Dadah.